Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari yang indah, selalu diberkati, selalu dalam anugerah, selalu di dalam kesehatan, kekuatan. Itu iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan meninggalkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetapi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, sebab besar upaya yang menantimu. Mari siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, salib yang kami pikul adalah salib yang Kau izinkan terjadi. Engkau tidak memberikan beban melampaui kekuatan kami, tetapi Engkau ketika mengizinkan ujian dan cobaan terjadi, Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat cakap, untuk menanggungnya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari, hikmat, pengenalan, dan kasih Tuhan itu mengalir atas kami sehingga kami tidak merasa ditinggalkan, namun kami beroleh jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Ini doa kami sambut berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah rahmat-Mu ada senantiasa dalam kami. Amin. Makasih Tuhan. Kami mau senantiasa ada di dalam-Mu. Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altar. Ya rabataka ya rabalabalabalabala. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Yesus. Kami terima. Bapak berbicara bagi kami. Dan bebaskanku. Bapak berkata-katalah maka kami akan sembuh. Bapak hidupku. Bapak barui hatiku. Ya Abba, ya Abba. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Rabbi, haleluya Yesus. Amin, Yesus. Sujud di altar. Mari kita berkata-kata di dalam diri kita sendiri. Kita berdoa untuk kemurahan Tuhan. Ku terima kuasa-Mu yang ubahkan baharui hatiku dan pikiranku. Kami dapatkan ketenangan saat datang di altarnya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Yesus. Ya Rabbi. Haleluya. Ku datang padamu, ku datang padamu. Dengan segala kelemahanku. Siapakah seperti Engkau? Segala pergumulanku. Kau yang layak untuk Kau yang layak untuk menerima segala penghormatan. Dengan segala keraguanku datang. Kau yang layak Tuhan. Tambahkan imanku untuk percaya. Percaya padamu. Tambahkan imanku untuk percaya. Percaya kami Tuhan. Tambahkan imanku untuk berserah. Berserah padamu. Tambahkan imanku untuk berserah. Sujud di altar-Mu Tuhan. Ketenangan. Di dalam Engkau kami beroleh kekuatan yang baru.
Ya Rabba Syarabata Karabalaba ya Rabalaba. Hanya Kau yang mampu. Kau juru selamat, juru selamat. Kau juru selamat. Ingin selalu berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemenangan dan kekuatan-Mu Tuhan mengalir dalamku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kau jawabanku Syarabata kaya rabalaba ya rabalaba. saat ku sulit mengerti apa yang sedang ku alami. Kaulah jalan keluarku, Yesus. Kau jalan keluar, Kau tak pernah Kau jalan menolak kebenaran. orang yang datang padamu. Haleluya. Kau tak pernah menolak orang yang datang padamu. Oh, dengan kerinduan, dengan kerinduanku, selalu menerimaku. Bapak, kami mengucap terima kasih buat pagi hari ini. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa segala pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau, salib Yesus yang mengubahkan, salib Yesus yang menguatkan, salib Yesus yang meneguhkan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Ya Rabba Syarabata Karabalaba. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang layak untuk menerima segala pujian, Kau yang layak untuk menerima segala penyembahan. Dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kami percaya Tuhan, di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau Tuhanlah penyembuh kami, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh baik Tuhan, Engkau di dalam kami. Urapan baru turun atas kami, meneguhkan, menguatkan kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang luput dari kasih karunia Tuhan. Semua kami dikuatkan, diteguhkan. Dan orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Barang siapa lapar dan haus akan firman Tuhan, maka ia pasti dikuatkan. Pagi hari ini kami lapar dan haus. Tuhan, kami tinggalkan segala roh yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi untuk datang kepada Kristus Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Pagi hari ini, saudara yang diberkati, saya masih merasakan untuk rindu untuk tinggal di dalam kediaman Tuhan. Rasanya pengen terus menyembah, rasanya ingin terus memuji Tuhan. Apa yang kita rasakan belum tentu itu yang betul-betul terjadi. Karena kita seringkali tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sengsaraku Engkaulah yang memikulnya, demikian firman Tuhan. Dan kapasitasku terbatas untuk mengerti segala kehendak Tuhan. Dan di pagi hari ini saudara, engkau bangun dengan keadaan yang tubuh. Engkau perkatakan, aku kuat, aku sanggup, aku dimampukan. Karena kalau kita mengikuti tubuh kita sendiri, kadangkala kita lelah, letih, lesu, dan tidak berdaya. Ada pergumulan-pergumulan secara pribadi yang kita nggak bisa share. Saudara, kebutuhan kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan itu kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Karena dengan makan firman setiap hari, kita akan berolehkan kekuatan, saudara. Kalau kita tidak makan firman, kita akan menjadi seperti orang yang kosong, tidak makan. Ya, kita akan lapar, saudara. Karena ketika kita di dalam pergumulan, gak selalu kita mengerti. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin.
Sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan seringkali misteri, tetapi Dia mengerti keadaan dan kehidupan pergumulan kita, sehingga Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Waktu awal-awal saya bertobat, seorang hamba Tuhan yang sangat menjadi inspirasi dalam hidup saya yaitu Ibu Indri Gautama. Dia selalu berkata seperti ini, jangan kasih makan rohmu dengan kedagingan, tapi kasih makan rohmu dengan makanan rohani. Kalau kita adalah manusia roh, yang kita beri makan itu roh kita. Beda dengan manusia daging. Manusia daging dikenyangkan dengan apa yang menyenangkan dagingnya. Manusia daging dikenyangkan dengan makanan-makanan secara jasmani. Tapi manusia roh dikenyangkan oleh makanan rohani. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini engkau merasakan letih, lesu, lemah, tidak berdaya, makan firman Tuhan. Saudara, apa kamu masih ingat apa yang kau makan 2 hari atau 3 hari lalu? Jujur kadang-kala kita lupa, kecuali ada satu pesta, kemudian pestanya itu kamu ingat benar tanggalnya, misalnya tanggal 27 di bulan lalu, di bulan Februari itu ada pesta. Teman saya menikah, di sana saya makan babi putar kalau orang Manado bilang. Kita jadi ingat apa yang kita makan. Tetapi kalau kemarin kita makan nasi goreng atau kita makan ikan, kadang-kala kita lupa apa yang kita makan. Tetapi apa yang kita makan 2 hari lalu, 3 hari lalu, hari ini makanan itu yang membuat kita bisa hidup, makanan itu yang membuat kita bisa tegak berdiri. Firman Tuhan yang sudah kita makan itu ada yang kita ingat ketika itu betul-betul berkesan, ada yang kita ingat, tapi ada juga yang ketika kita sambil begini, sambil berjalannya waktu, tiba-tiba kita apa ya yang saya dengarkan firman Tuhan bulan lalu yang disampaikan Ibu Pris. Yang saya tahu bulan lalu itu ada kitab Ayub. Atau saya ingat bulan lalu itu ada kitab Esther, Nehemia, itu kitab-kitab yang selalu lewat. Tapi apa yang saya pelajari, ada yang saya ingat, ada yang saya lupa. Tapi engkau ingat ataupun engkau tidak ingat, hari ini engkau ada sampai pada hari ini karena engkau makan firman Tuhan. Itu sebabnya makanan firman itu membuat engkau kuat. Makanan firman itu adalah makanan rohani kita. Makanan rohani kita adalah memuji, menyembah, berdoa, dan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya percaya kalau hari ini engkau lemah, engkau akan tetap kuat karena makanan rohani yang sudah engkau santap, engkau sambut. Bahkan pagi hari ini saya berdoa bahwa engkau akan dikuatkan oleh santapan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, kami mohon dukungan untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang menjadi berkat. Please like, comment, share, and subscribe for more videos. Dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan, silakan ketik permohonan doamu di kolom komentar dan Tuhan kiranya memberkati engkau dengan segala pergumulan. Kami percaya Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu sahabat GSCC, kita mau belajar di dalam Mazmur 98 hingga Mazmur 102. Saudara, hari ini kita membacakan firman Tuhan yang saya beri topik kemuliaan di balik sengsara dan pergumulan. Di balik salib itu pasti ada kemuliaan. Amin. Ada terang Tuhan di balik kemuliaan. Di Mazmur 98 ayat pasal 98 hingga 102, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 98 itu judulnya Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Wow. Kalau baca Mazmur, saudara, tidak ada putus-putusnya ya, pengagungan, pemujaan kepada Tuhan, bahkan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Di dalam Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya.
tinggikanlah Allah kita, Tuhan kita, sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Wow, saudaraku, Tuhan memiliki favorite person dalam hidupnya ya. Itu Musa, Harun, Samuel itu diperhitungkan sebagai orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan dan ia menjawab mereka. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berseru kepada Tuhan lewat doa. Menjadi umat kesayangan Tuhan itu susah-susah gampang, saudara. Gampang karena kasih karunia tersedia cukup untuk kita. Susah karena kadang-kala kita itu mempertahankan iman itu yang sulit. Manusia itu yang seringkali sulit mempertahankan iman mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Wow, saudara, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka, berbicara bagaimana Tuhan itu sangat terbuka dengan kita. Dia selalu rindu untuk berkata-kata, bercakap-cakap dengan kita. Dan ketika kita memegang perintah Tuhan dan ketetapan yang diberikan kepada kita, maka kita pasti akan menerimakan jawaban doa daripada Tuhan. Saudara, Mazmur 100 berkata, pujilah Allah di dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Ciri-ciri ibadah dari orang percaya itu bukan kesedihan tapi sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah, ini pola pujian penyembahan, saudara. Kalau kita mau masuk di dalam pujian penyembahan, jangan awali dengan Tuhan, saya punya kebutuhan ini, saya punya kebutuhan ini, saya punya banyak masalah, lalu nangis. Kemudian setelah kita nangis, kita beberkan semua perasaan kita tanpa kita mendengarkan sesuatu dari Tuhan. Pola yang baik, pola yang benar di dalam hadirat Tuhan ketika kita masuk ke dalam pelataran itu dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi polanya itu adalah menyanyi, memuji, bersyukur dan memuji namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kita harus ingat kenapa selalu dikatakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi angkatan demi angkatan itu dikasihi oleh Tuhan. Angkatan demi angkatan itu dilawat oleh Tuhan. Ini penting, saudara. Sebab kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Ingat, kita mulai masuk ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukur, memuji, kemudian menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur, memuji, bersyukur, memuji, bersyukur, memuji, dan nyatakan kebaikan dan kasih setia kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 101, seorang raja bernasar yaitu Daud berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahmu. Tiada kutaruh di depan mataku perbuatan dursila, perbuatan murtad aku benci, dan itu takkan melekat di hadapanku. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kalau Tuhan memang mau tolong. Itu ketika kita memuji, meninggikan Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan nasar dari Daud, apa yang dia ucapkan, yang dia nasarkan adalah dia hendak bermazmur bagi Tuhan, hendak memiliki hidup yang tidak bercela bagi Tuhan. Saudara, ada orang bernasar untuk memberikan ini dan itu, tetapi Daud bernasar, yaitu yang dia tukarkan adalah hidup yang tidak bercela kepada Tuhan. Nah, Mazmur 102 adalah mazmur yang luar biasa. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Amen. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu, mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan.
Tuhan, dengarlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Dendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Luar biasa ya sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau sekalipun kita di dalam kesengsaraan, tetapi memuji Tuhan di dalam hadirat Tuhan, itu akan memberikan kita kekuatan. Amin.